Sebuah kelompok yang punya pemikiran radikal, sebuah kelompok yang punya pikiran ekstrim, apalagi tujuan didirikannya untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia, ini jelas tidak jauh beda dengan HTI. Maka saya kira kita harus bersuara di sini untuk membubarkan kalau memang itu masih legal tuh ormasnya. Yang punya cita-cita yang sama, sudah melakukan gerakan juga yang seperti itu, apa tidak meresahkan? Bagi saya mereka sangat meresahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Ngeri juga ya ketika saya membaca-baca. Ternyata yang mencopot stiker dari bantuan gereja itu ya adalah Ormas Garis, Gerakan Reformis Islam. Bahkan Ken Setiawan, mantan NII yang sudah bertaubat. Pimpinan ormas ini adalah Cep Hermawan, mantan presiden ISIS Indonesia. Ngeri nggak kira-kira? Jadi digagasnya oleh dia, oleh mereka, Ormas Garis, Gerakan Reformis Islam. Nggak tanggung-tanggung. Pimpinan ormas ini adalah mantan presiden ISIS Indonesia. Kita tahu sama-sama siapa ISIS ini. Ideologinya benar atau tidak, salah atau tidak, mengacaukan atau tidak, membuat rusuh atau tidak. Dan yang membuat saya lebih miris ketika Bupati Cianjur, ketika Kapolres Cianjur bersuara sebelum sekarang viral. Dia ngomong, Kapolresnya apalagi ngomong, ini bukan tindakan intoleransi. Bupatinya seolah-olah juga menyalahkan keduanya. Garis disalahkan, ya. Kemudian bantuan yang dilabeli Kristen juga disalahkan. Harusnya tidak boleh menunjukkan kelompok. Udah aja pure kemanusiaan. Padahal bagi saya sangat penting sekali untuk menjaga nama baik semuanya. Tapi alhamdulillah sekarang Kapolda Jawa Barat sudah bergerak. Beliau berjanji akan mengusut tuntas, akan menindak secara tegas oknum perusuh itu. Itu namanya perusuh itu. Bantuan kemanusiaan dari orang Kristen itu kemudian diisukan seolah-olah ini katakanlah kristenisasi dan sebagainya. Kan seolah-olahnya kayak gitu. Kenapa ditariknya kepada isu agama? Kan mereka menariknya persoalan ini kepada isu agama. Padahal saya kira semua orang yang membantu itu bukan berdasarkan apapun selain daripada visi misi kemanusiaan. Visi misi sama-sama anak bangsa yang wajib membantu anak bangsa yang lain yang tertiban musibah bencana. Kan itu. Kita baca nih ya sedikit profil daripada Garis. Ngeri nih ya. Ini profil dan sejarah Ormas Gerakan Reformis Islam dalam kurung Garis. Diduga pelaku pencopotan stiker gereja di Cianjur. Ormas Garis kini sedang ramai diperbincangkan publik. Ormas Garis ramai disoroti setelah disebut sebagai pelaku pencopotan stiker gereja di lokasi terdampak gempa Cianjur.
Pihak kepolisian menyebut bahwa oknum Ormas Garis merupakan pelaku pencopotan stiker gereja pada tenda pengungsian di Cianjur tersebut. Kemudian dikutip dari tirto.id, pembentukan Ormas Garis digagas oleh Cecep atau Cep Hernawan pada 24 Juni 1998. Reformasi berarti ya. Sementara itu, dikutip dari berita yang lain, karya Hesti Wulandari, Ormas Garis merupakan organisasi massa Islam radikal yang didirikan di Cianjur. Disebutkan bahwa puluhan ribu anggotanya berada di Cianjur dan beberapa daerah lainnya. Kemudian, Cep Hernawan menyebut bahwa tujuan dibuatnya Ormas Garis adalah untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia. Coba catat ini, Cep Hernawan sebagai pendiri Garis itu mengatakan dibentuknya ormasnya itu untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia. Apa bedanya dengan HTI? Apa bedanya dengan HTI yang juga punya tujuan yang sama? Dan ini dikatakan oleh Kapolres Cianjur, oleh Bupati Cianjur, ini katanya bukan tindakan yang intoleran. Terus tindakan apa? Ini jelas ketika dia mencopot, apalagi dibumbui dengan narasi-narasi kebencian sebuah agama, kelompok agama yang lain, maka jelas ini tindakan serta ucapan yang sangat tidak toleran. Maka saya kira di sini Kapolres Cianjur nih nggak tahu apa gimana ini tentang Ormas Garis ini. Masa setingkat Kapolres loh dikatakan ini bukan tindakan yang intoleran. Oke, mungkin untuk meredam suasana biar tidak ada bergejolak mungkin ya, supaya tidak ada panas dan sebagainya. Tetapi apakah benar caranya harus membenarkan? Bupati kan ngomong, ya udah kalau membantu jangan pakai embel-embel, udah aja kemanusiaan. Gimana nih setingkat bupati, lagi aneh saya. Kemudian sebagai informasi, Cep Hernawan merupakan putra sulung Ahmad Syafi'i alias Haji Dapat yang pernah terlibat peristiwa kerusuhan Tanjung Priuk pada 1984 silam. Wadaw. Sebelumnya viral sebuah video pencopotan stiker gereja oleh Ormas Garis di lokasi terdampak gempa Cianjur tersebut sebagai perlakuan intoleran. Ya, oke, intinya itu ya. Intinya bahwa jelas pelakunya adalah dari kelompok Ormas Garis, Gerakan Reformis Islam. Ini bentukan Cep Hernawan. Gila ini. Sebuah kelompok yang punya pemikiran radikal, sebuah kelompok yang punya pikiran ekstrim, apalagi tujuan didirikannya untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia, ini jelas tidak jauh beda dengan HTI. Maka saya kira kita harus bersuara di sini untuk membubarkan kalau memang itu masih legal tuh ormasnya. Yang punya cita-cita yang sama, sudah melakukan gerakan juga yang seperti itu, apa tidak meresahkan? Bagi saya mereka sangat meresahkan. Ya. Mereka sangat meresahkan. Saya kemarin itu masih berpikiran, apa ini dicopot oleh warga yang tidak punya afiliasi gerakan, yang benar-benar merasakan keresahan, takut seperti apa. Ternyata ada oknum di balik itu semua. Ada ormas radikal di balik itu semua. Ada ormas yang tidak beres secara pikiran. Dan itu dikatakan oleh Kapolres sebagai bukan perilaku intoleran. Halo. Untung Kapolda Jawa Barat udah bergerak. Nggak tahu ini bakal seperti apa nasib Kapolres Cianjur nih. Yang satu kali lagi mengatakan bahwa itu adalah bukan perilaku intoleran. Jelas-jelas sekarang itu rame lagi. Tenda yang dicopot stikernya bocor. Dan masyarakat yang terdampak di sana ya merasakan ketidaknyamanan, keresahan akibat perlakuan ormas itu.
Sementara di sisi lain, orang Cianjur yang terkena dampak itu, ya, yang menjadi korban dari gempa itu masih membutuhkan uluran tangan orang lain. Kemudian kepada orang yang membantu Anda melakukan itu. Jelas di sini sudah ketidakberesan di dalam pikiran dan sikap sekaligus. Kalau tidak beres di dalam masih tahapan pikiran, mungkin kita tidak akan merespon apa-apa. Tetapi kalau sudah bertindak, ini merugikan semuanya. Merugikan korban yang ada di sana, juga merugikan kita sebagai sesama anak bangsa. Iya dong, merugikan kita semua dong. Ada oknum yang mencoba ingin mencabik-cabik kebinekaan masyarakat Indonesia. Ada oknum, ada orang, ada sekelompok massa yang ingin mencoba mencabik-cabik kepluralan masyarakat Indonesia. Dan itu nggak bisa dibiarkan. Satu aja orang seperti itu dibiarkan, maka boleh jadi akan nular kepada puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan otak masyarakat Indonesia. Itu bukan sesuatu yang tidak mungkin, itu mungkin saja terjadi. Ya, terakhir saya meminta untuk Kapolres Cianjur juga, kemudian kalau Anda Kapolres kan mestinya dalami ini siapa yang melakukannya, ormas garis, profilnya lihat, wah seperti ini. Jangan dikatakan bahwa itu bukan perilaku intoleran. Juga sama bupatinya, mestinya kemudian juga masa nggak tahu atau takut kepada orang-orang itu. Mungkin tadinya bupatinya dipilih oleh mereka, atau seperti apa, atau tujuan awal yang saya tadi sebutkan untuk meredam aja suasana sebelum kembali normal. Mudah-mudahan tujuannya itu. Tapi kalau tujuannya ketidaktahuan atau apalagi tujuannya membenarkan perilaku salah, maka ini tidak bisa dibiarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.